Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Cahya Prasetya, NIM 186501007. Di sini saya akan menjelaskan tentang video praktikum 8, yaitu tentang REST API Laravel. Nah, yang pertama-tama itu kita harus menginstal terlebih dahulu Laravel pada web laravel.com. Lalu pada saat menginstalnya kita harus mengetikkan composer require laravel/santum pada terminal atau pada command prompt. Lalu jika sudah berhasil, maka akan muncul pada folder config yaitu santum.php, yang artinya ini sudah terinstall ya. Selanjutnya kita melakukan publish dari Laravel dengan menggunakan PHP Artisan vendor publish provider kutip Laravel/santum service provider. Nah, selanjutnya itu kita mengedit dalam user PHP, menambahkan use Laravel/santum has API tokens untuk menghubungkan pada Laravel tersebut. Nah, jadi di sini itu saya menambahkan 3 source code. Yang pertama ada controller out controller, base controller, lalu mahasiswa controller. Nah, yang pertama ini ada out controller, yang dimana di sini terdapat 3 kelas, sign-in, 3 fungsi sign-in, fungsi sign-up, dan keduanya sign-in dan sign-up. Pertama itu fungsi sign-in, kita harus memasukkan email, password, lalu membuat token untuk authentication dari email. Lalu jika return responnya berhasil, akan menampilkan user sign in, dan jika tidak akan muncul error atau sama dengan unauthorized. Selanjutnya ini ada fungsi sign up, yang dimana $validator sama dengan validator make request all. Nama, kita harus mengisi nama, email, password, dan mengkonfirmasi password yang sudah kita buat pada tadi. Lalu jika itu tidak berhasil atau jika gagal, maka akan muncul tulisan error validation. Lalu di sini ada fungsi keduanya, yaitu request all untuk nge-create user create, lalu sukses membuat token, create token, lalu balik ke my authentication app, sukses nama, user sama dengan name. Lalu jika berhasil, ini akan mengulang lagi ke send respond, dan jika berhasil akan menampilkan tulisan user created successfully. Lalu di sini ada Lalu di sini ada source code mahasiswa controller, yang dimana terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 fungsi. Membuat 6 fungsi. Yang pertama ada fungsi index, yaitu mengoleksi atau menampilkan dari indeks mahasiswa. Jadi $mahasiswa sama dengan mahasiswa,
return send response, mahasiswa research, collection mahasiswa, dan akan menampilkan mahasiswa. Jadi mahasiswa ditampilkan dan muncul tulisan tersebut. Lalu di sini ada fungsi create, yaitu fungsi untuk membuat nama dari mahasiswa yang belum terdaftarkan. Di sini ada input all, validator akan membuat nama, alamat. Nah, di sini jika validator tidak bisa membaca atau ada yang error, maka akan mengirimkan error dan akan menampilkan error. Dan jika mahasiswa tersebut sudah divalidator dan berhasil sukses atas kedua tersebut, maka data mahasiswa dapat ditambahkan. Yang selanjutnya ada fungsi show, yang dimana $mahasiswa sama dengan mahasiswa find, dan jika mahasiswa 0 atau mahasiswa tidak diisi, maka kembali lagi ke send error, datanya tidak akan muncul atau error karena mahasiswa tidak diisi pada pencariannya. Jadi ini fungsi show ini untuk menampilkan data-data mahasiswa. Lalu jika mahasiswa diisi send response-nya mahasiswa research, maka dapat menampilkan data mahasiswa, yaitu akan muncul data dapat ditampilkan atau data ditampilkan. Selanjutnya ada fungsi update. Nah, fungsi update ini berfungsi untuk mengupdate data mahasiswa yang sudah pernah diisi. Di sini ada input sama dengan request to all, $validator sama dengan validator make. Lalu di sini ada sesuai dengan sign up tadi, ada nama, terus ada alamat. Jika validator sama dengan fails, maka tidak akan muncul tulisan atau error. Nah, di sini ada $mahasiswa sama dengan nama, input bentuknya nama, lalu $mahasiswa sama dengan alamat, input bentuknya alamat, lalu $mahasiswa sama dengan save. Jika syarat ini sudah berhasil terisi, maka data akan terupdate atau diperbarui. Lalu di sini ada fungsi destroy atau fungsi menghapus data. Di sini fungsi menghapus data ada karena $mahasiswa sama dengan delete. Jika ini cuma satu fungsi, jadi return to send response, data delete. Jadi ketika diklik maka data akan hilang. Lalu selanjutnya itu ada source code yang base control. Nah, di sini base control itu untuk mengontrol atau memvalidasi atas semuanya. Dan jika public function itu message respon dan menghasilkan result dan pesan, maka responnya harus sukses. Ketika responnya sukses, maka itu hasilnya benar. Lalu ketika diminta datanya, maka yang ditampilkan adalah hasil yang telah diminta. Lalu ketika message ini diminta, maka yang menampilkan adalah pesan yang dimintanya. Lalu balik lagi ke respond.json.respond. Lalu ketika send error, ini diminta send response, lalu selanjutnya ada fungsi send error. Ketika datanya error, maka jika diminta sukses, maka tampilannya akan salah. Lalu ketika diminta pesannya atau memunculkan pesannya, maka data akan error. Begitu juga ketika datanya kosong, maka error message. Lalu ketika itu responnya JSON, maka akan balik lagi ke respons ini. Sekian penjelasan praktikum 8 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.